Pemirsa Silampari TV Investigasi. Kali ini tim investigasi mengangkat vonis sidang pembunuhan yang merenggut nyawa Abdi Hakim Perdana alias Dedek, di mana Dedek dibunuh dengan sangat sadis pada November 2020 lalu. Kini kasus itu sudah memasuki persidangan. Dari informasi yang didapatkan tim Silampari TV, tersangka pembunuhan Dedek menjalani sidang putusan pada Rabu 21 April 2021 dengan vonis kurungan penjara 20 tahun. Sehingga membuat pihak orang tua tidak puas dengan vonis tersebut. Alasan apakah sehingga membuat pihak orang tua tidak puas dengan hasil sidang putusan tersebut? Saksikan investigasi malam ini, mengungkap fakta di balik peristiwa. Tim investigasi Silampari TV mendatangi Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau pada Rabu 21 April 2021 untuk menyaksikan sidang pembunuhan Abdi Hakim Perdana alias Dedek di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau. Sidang tersebut dilakukan secara video conference. Sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim Andi Barkam dan dua hakim anggota Lina Sapitri Tajili dan Febri Irawan, serta turut hadir dalam sidang tersebut yakni pihak keluarga korban. Kasus perampokan dan pembunuhan berencana terhadap Abdi Hakim Perdana alias Dedek, warga Jalan Kartini RT 10, Kelurahan B Srikaton, Kecamatan Tugu Mulyo. Siswa SMA Negeri Tugu Mulyo ini dibunuh oleh para pelaku dengan cara sadis. Terdakwa kasus pembunuhan Abdi Hakim Perdana alias Dedek menjalani sidang putusan pada Rabu kemarin dengan hukuman vonis pidana berbeda, yakni Aldo Gustiawan divonis hukuman 20 tahun kurungan, sedangkan Rangga Julian Saputra alias AR divonis kurungan 13 tahun penjara. Melalui sidang tersebut, Majelis Hakim Andi memutuskan hukuman tinggi kepada Aldo, dikarenakan Aldo merupakan aktor utama pembunuhan yang dilakukan secara sadis. Sementara pihak keluarga korban yang hadir dalam persidangan tersebut merasa tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dikarenakan tidak sebanding dengan hilangnya nyawa Dedek. Orang tua Dedek, Meli, mengatakan, meski di dunia hanya dihukum 20 tahun penjara, namun ada pengadilan akhirat yang pasti ada balasannya, dan hukuman di akhirat nanti akan lebih berat lagi. Aldo dengan si Rangga. Kalau yang si Rangganya 13 tahun, Aldonya 20 tahun. Puasa, Bu? Sebenarnya kalau teman-teman kami ini minta hukuman PCO. Cuman dia mungkin sudah hukum pemerintah. Itu ya sudah, apa boleh buat, aku sudah ketok palu. Tapi biarlah ada hukum akhirat yang lebih baik, yang lebih bagus lagi dari itu. Mana sudah pasrah, cuman lagi tak berbuat apa lagi kami. Mungkin itulah sudah jalannya. Tidak, kami ikhlas tentunya. Mungkin ada hukum yang lebih berat lagi, itu hukum akhirat selalu. Tim investigasi Silampari TV juga meminta tanggapan pada psikolog. Menurut Maya, dilihat dari pandangan psikolog, ada beberapa faktor mengenai pelaku melakukan hal tersebut. Faktor internal dan faktor eksternal. Kita runut itu ada dua faktor gitu ya Mbak ya, yang melatar belakangi kenapa sih orang itu sampai melakukan sesuatu di luar kontrol gitu ya, kayak sesuatu yang di luar moral gitu, yang amoral lah. Itu kita teliti ada dua, misal nih ada dua, yaitu faktor internal sama eksternal. Kita lihat faktor internalnya, para pembunuh gitu ya, para pembunuh dan yang mereka yang rame-rame melakukan kejahatan untuk membunuh Dede itu kan nggak semuanya terlibat ya Mbak, maksudnya tuh ada yang bagi-bagi tugas gitu kan ya. Nah itu kan yang pasti mereka tuh udah ngelakuin hal yang agresifnya luar biasa, jadi udah murder, udah nggak cuman agresivitas yang asal nabok, asal apa, tapi udah pembunuhan gitu ya. Tadi saya baca kronologi juga ngeri banget, sampai selain ditusuk ada juga yang lehernya sampai digituin gitu ya Mbak ya. Jadi itu kan, nanti coba kita lihat dua faktor, ada faktor internal sama eksternal. Faktor internalnya ini kita bisa amati kepribadiannya. Nah, kira-kira para remaja itu kepribadiannya kayak gimana sih gitu, jangan-jangan memang dia udah mewarisi, maksudnya emang kondisi emosinya nggak bagus gitu. Terus ditambah lagi karakternya mereka sendiri di fase pertumbuhannya, kan lagi remaja ya, remaja ini kan lagi fase-fase krisis banget ya Mbak ya. Krisis karena dia ada di fase persinggahan gitu antara anak-anak sama dewasa, jadi emang pencarian identitasnya tuh masih kuat. Nah,
Ditambah lagi di sana ada faktor eksternalnya juga, lagi pencarian identitas, tapi teman-temannya nggak bagus gitu. Itu kan lingkungan pergaulan dia kan pergaulan yang buruk ya. Soalnya kalau dia bergaul sama teman-teman yang baik, artinya perbuatan yang amoral itu akan ada kontrol gitu. Ini kayak teman-temannya kan semua pada sekongkol atau pada sepakat dan saling menguatkan untuk melakukan hal yang nggak bagus. Terus faktor internal lainnya itu cara pikirnya. Saya rasa perlu ditelah lebih lanjut. Biasanya kebanyakan orang-orang yang melakukan aksi agresif secara sporadis itu tuh mungkin kemampuan berpikirnya itu terbatas. Artinya dia itu nggak mikir panjang gitu. Jadi kemampuan dia untuk mengambil keputusan tuh nggak mateng. Jadi hanya karena tadi saya baca motifnya sekilas, ekonomi ya salah satunya ya. Jadi pengen motornya, terus dibagi gitu kan, ada yang buat tebus laptop, ada yang buat bayar gitu kan ya. Mereka tuh mengorbankan masa depannya hanya untuk itu gitu. Itu kan berarti kan artinya ada satu kemampuan berpikir yang nggak pas. Jadi mereka agak sembrono dalam pengambilan keputusan. Terus tadi itu emosinya agresif banget, agresivitasnya tinggi. Nah tapi agresivitasnya tinggi ini juga kita lihat lagi, kok kenapa bisa kayak gitu ya. Jangan-jangan di faktor eksternal juga menyumbang. Faktor eksternal ini ada di keluarga. Jangan-jangan hubungan di keluarga itu, kalau anak sampai melakukan perilaku yang amal kayak gitu, kebanyakan itu hubungannya tuh nggak bagus gitu. Ya, ini satu kasus yang sangat menyedihkan gitu ya Mbak ya. Ikut berduka juga untuk orang tuanya. Ini kayak catatan gitu ya bagi para orang, saya sendiri termasuk juga para orang tua lainnya itu, untuk lebih aware dengan kondisi anak kita gitu. Sedangkan menurut Ustadz Raji Ibnu Latif, dilihat dari kasus pembunuhan yang menimpa Dedek, ia mengatakan dalam Islam yang namanya pembunuhan itu balasannya adalah kisos atau dibunuh kembali kecuali mendapatkan maaf dari pihak keluarga. Dalam Islam yang namanya pembunuhan itu balasannya, hukumannya adalah kisos. Siapa yang membunuh maka dia harus dibunuh kembali, kecuali dia mendapatkan maaf dari dari keluarganya, dari walinya. Jika tidak maka dia harus dikisos. Lalu bagaimana kalau pembunuhannya itu seorang anak? Nah, dalam Islam batasan anak itu adalah baligh. Ketika dia sudah baligh, jadi bukan 17 tahun. Kalau 17 tahun itu dalam hukum negara atau KUHP. Dalam hukum Islam adalah baligh. Kapan baligh itu? Ketika anak itu sudah bermimpi basah. Ya, kurang lebih umurnya 12 tahun. Jadi kalau dia sudah lebih dari 12 tahun, sudah mimpi basah, sudah tahu, sudah berkhitan, nah berarti dia bakal disamakan dengan orang dewasa. Hukumannya dalam Islam tetap kisos, kecuali dapat maaf dari keluarganya. Jadi demikian. Pemirsa, demikian tayangan investigasi malam ini. Semoga kita selalu diberkahi kesabaran dan keberkahan agar dapat menggunakan akal sehat dengan baik sebelum akhirnya bertindak yang dapat merugikan diri kita sendiri. Jikapun kita lolos dari hukuman duniawi ini, tidak akan abadi. Masih ada hukuman yang lebih kejam dan sadis menunggu kita di akhirat kelak. Karena duniawi hanya bersifat sementara. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa pada investigasi berikutnya. Salam.